Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Afindi, NIM S 2019-2139. Di sini saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait konsep-konsep rahan atau gadai. Yang pertama, pengertian gadai atau rahan. Gadai syariah atau rahan secara etimologi, kata arahan berarti tetap, kekal, dan jaminan, agunan, dan rungguhan. Secara terminologi, arahan adalah menahan salah satu harta milik si pinjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis. Jadi, arahan adalah semacam jaminan utang atau lebih dikenal dengan istilah gadai. Selanjutnya terkait rukun dan syarat-syarat arahan. Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun arahan. Menurut jumhur ulama, rukun arahan itu ada 4. Yang pertama, orang yang berakat, arahin dan murtahin. Yang kedua, sigot, yaitu lafal, ijab dan kabul. Yang ketiga yaitu utang, almarhum bih. Yang keempat yaitu harta yang dijadikan sebagai jaminan atau almarhum. Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun arahan itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad arahan ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Selanjutnya, syarat-syarat arahan. Yang pertama, persyaratan akid. Kedua orang yang akad arahin dan al-murtahin harus memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama Syafi'iyah, al-ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak diisyaratkan harus balik. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan rahan. Menurut ulama selain Hanafiyah, ahliyah dalam rahan seperti pengertian ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahan tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum balik. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya. Yang kedua yaitu syarat sigot. Syarat yang terkait dengan sigot, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu, arahan tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad arahan sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau arahan tersebut diperpanjang 1 bulan. Sementara, jamhur ulama mengatakan bahwa apabila itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahan, maka syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat arahan. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya rahan, pihak-pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang saksi. Syarat yang ketiga yaitu syarat marhun bih atau utang. Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahan. Ulama Hanbilah dan Syafi'iyah memberikan 3 syarat bagi marhun bih. Yang pertama, berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, utang harus lazim pada waktu akad. Yang ketiga, utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Yang keempat yaitu syarat marhun. Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin. Para ulama fikih sepakat mensyaratkan marhun sebagai persyaratan dalam jual beli, sehingga barang tersebut dijual untuk memenuhi hak murtahin. Syarat terkait dengan barang yang dijadikan jaminan meliputi: yang pertama, barang jaminan itu dapat dijual belikan dan nilainya seimbang dengan utang. Yang kedua, berharga dan boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, jelas dan tertentu. Yang keempat, milik sah orang yang berhutang. Yang kelima, tidak terkait atau terikat dengan hak orang lain. Yang keenam, merupakan harta utuh. Yang ketujuh, boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
Di samping itu, syarat-syarat tersebut para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa arahan itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahankan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam utang. Materi selanjutnya terkait dasar-dasar hukum rahan. Dasar-dasar hukum rahan tersebut tercantum dalam firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang dimana berbunyi, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Dari firman Allah tersebut, para ulama sepakat bahwa arahan dibolehkan tetapi tidak diwajibkan sebagai gadai, hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai. Selain itu, perintah untuk memberi jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis. Padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan. Selanjutnya terdapat juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Dari situ dapat dipahami bahwa bermuamalah dibenarkan bila dilakukan dengan orang non-muslim dan juga harus barang jaminan agar tidak ada kekhawatiran bagi yang memberikan pinjaman atau hutang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulfa Askari dengan NIM S2019-2131 akan melanjutkan dengan pematerian selanjutnya, yaitu tentang ketentuan hukum ran atau gadai syariah. Sesuai dengan Fakta Dewan Syariah Nasional dengan nomor 25 DSN MUI 3/2002 yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret tahun 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang RAN, menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan utang dalam bentuk RAN diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penerima gadai atau murtahin mempunyai hak untuk menahan barang jaminan atau murtahin sampai semua utang nasabah atau RAN dilunasi. Nah, yang kedua, barang jaminan atau murtahin bih dan manfaatnya tetap menjadi milik nasabah. Dan yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga oleh penerimaan gadai, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban nasabah. Yang keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, yang kelima, penjualan barang gadai. Dan yang terakhir yaitu nomor 6, jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional setelah tercapai kesepakatan musyawarah. Nah, yang selanjutnya ada hak dan kewajiban pihak gadai, hak dan kewajiban murtahin, hak pemegang gadai. Pemegang gadai berhak mendapatkan pergantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kewajiban pemegang gadai. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum ditetapkan pelelangan marhun. Nah, yang selanjutnya juga ada hak dan kewajiban rahin. Nah, hak dan kewajiban rahin ini di dalamnya berisi tentang hak pemberi gadai. Nah, hak pemberi gadai tersebut, pemberian gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih. Dan yang selanjutnya, kewajiban pemberi gadai. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dengan tenggang waktu yang telah ditentukan.
termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan murtahin. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan marhun atau barang gadai atau jaminan. Nah, di sini ulama fikih sepakat bahwa tambahan yang ada pada marhun adalah milik rahim, sebab dialah pemilik aslinya. Untuk lebih jelasnya tentang pendapat mereka yaitu seperti berikut. 1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada marhun yang termasuk ran, baik yang berkaitan dengan ran seperti buah, susu, dan lain-lain, atau terpisah seperti anak hewan. Nah, yang selanjutnya yaitu ulama Malikiyah berpendapat bahwa termasuk pada ran adalah sesuatu yang dihasilkannya berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak atau yang berpisah, tetap berkaitan seperti anak dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulukul Hikmah, NIM S20192134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko kerusakan barang gadai, di mana menurut Hendi Suhendi di dalam buku Fikih Muamalah yang menyatakan bahwasanya menurut Syafi'iyah, bila barang gadai atau almarhun hilang di bawah kekuasaan al-murtahin, maka al-murtahin tidak wajib untuk menggantikannya, terkecuali bila barang itu rusak atau hilang karena kelalaian al-murtahin itu sendiri atau disia-siakan. Dan menurut Hanafi, al-murtahin harus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan almarhum yang dipegangnya, baik almarhum itu hilang karena disia-siakan atau dengan sendirinya. Sedangkan menurut Syafi'iyah, al-murtahin menanggung resiko kehilangan atau kerusakan almarhum bila almarhum itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh al-murtahin itu sendiri. Jadi, pada intinya sudah jelas selayaknya almarhum atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh al-murtahin demi ketertiban akad ar-ran, agar terjalinnya silaturahmi yang baik di antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, penjelasan mengenai pengambilan manfaat barang gadai, di mana ada beberapa pendapat terkait pengambilan manfaat terhadap barang yang digadaikan. Berikut beberapa pendapat. Pendapat pertama, Hanafiyah. Ada yang memperbolehkan untuk memanfaatkannya jika diizinkan oleh ar-rahin. Tetapi sebagian lainnya tidak memperbolehkannya sekalipun ada izin, bahkan mengategorikan sebagai riba jika diisyaratkan ketika akad untuk memanfaatkan barang gadai hukumnya haram sebab terjadi riba. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah memperbolehkan al-murtahin memanfaatkan barang gadai jika diizinkan oleh ar-rahin dan disyaratkan ketika akad, dan barang gadai tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya dengan jelas. Demikian juga pendapat Syafi'iyah, di mana menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwasanya murtahin tidak boleh mengambil sesuatu manfaat barang-barang gadaian tersebut sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal itu termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk ke dalam suatu riba. Dan yang poin ketiga, penjelasan mengenai masalah riba dalam gadai. Perjanjian pada gadai atau ran pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang. Hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada 3 hal yang memungkinkan pada gadai, yaitu mengandung 3 unsur riba. Di antaranya yaitu 1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa al-murtahin atau penggadaian harus memberikan tambahan kepada al-murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya. Yang kedua, apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat
Kemudian dalam syarat-syarat tersebut dilaksanakan. Ketiga, apabila ar-rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian al-mutahin menjual al-marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga al-marhun kepada ar-rahin. Apabila utang ar-rahin lebih kecil nilainya dari al-marhun,